Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kadiman di Adkar Channel. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang ditugaskan untuk mengemban tugas mengembalikan manusia ke jalan yang benar. Nabi diutus di tengah-tengah kaum jahiliyah yang menganut hukum rimba. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa dan dapat melakukan apa saja sesuai keinginannya. Masyarakat Arab pada zaman itu adalah masyarakat yang gemar berperang dan adu kekuatan. Selain itu, mereka juga gemar berlomba-lomba dalam membuat karangan-karangan indah. Dalam kondisi itulah Al-Quran sebagai kalamullah adalah mukjizat teragung yang dikaruniakan Allah kepada nabinya. Mukjizat Al-Quran ini melebihi mukjizat yang lain yang diberikan kepada para nabi sebelumnya. Apa itu mukjizat? Secara etimologi, kata mukjizat berbentuk isim fa'il yang berasal dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan mu'jizun mu'jizatun. Awalnya kata ini berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Namun dalam perkembangannya, kata mukjizat juga digunakan untuk memberikan arti pada sesuatu yang hebat atau luar biasa. Mana Al-Qattan mendefinisikan mukjizat, al-mu'jizatu hiya amrun kharikun lil 'adati maqrunun bitahaddi salimun anil mu'aradah. Mukjizat adalah hal yang bertolak belakang dengan kebiasaan, tidak seperti biasanya dan melawan tantangan dengan selamat. Dalam penggunaannya, kata mukjizat hanya diperuntukkan kepada hal-hal yang luar biasa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Tujuan dari diturunkannya mukjizat adalah untuk membuktikan kebenaran pengakuan dan ajaran-ajaran para rasul. Tujuan ini khususnya berkenaan dengan tantangan yang harus dihadapi oleh para nabi dan rasul saat berdakwah. Mukjizat berfungsi sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulan mereka, bahwa mereka adalah benar-benar para nabi dan rasul utusan Allah yang membawa risalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan datangnya mukjizat, para nabi dan rasul mampu melemahkan dan mengalahkan orang-orang kafir yang menentang dan tidak mengakui atas kebenaran kenabian dan kerasulan mereka. Biasanya mukjizat para nabi dan rasul itu berkaitan dengan masalah yang dianggap mempunyai nilai tinggi dan diakui sebagai suatu keunggulan oleh masing-masing umatnya pada masa itu. Zaman Nabi Musa alaihissalam adalah zaman kejayaan tukang sihir, maka mukjizat Nabi Musa adalah mengalahkan para tukang sihir. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam hidup di zaman kemajuan ilmu kedokteran, maka mukjizat utama Nabi Isa adalah mampu menyembuhkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan pengobatan biasa, yaitu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan dan orang yang berpenyakit kusta, serta menghidupkan orang yang sudah mati. Meski zaman hidup Nabi Muhammad SAW disebut sebagai zaman jahiliyah, namun zaman itu juga merupakan zaman keemasan kesusastraan Arab. Firman Allah menjadi mukjizat utama Nabi Muhammad SAW karena ayat-ayat Al-Quran mengandung nilai sastra yang amat tinggi. Tidak ada seorang manusia pun dapat membuat serupa dengan Al-Quran, baik pada zaman itu maupun hingga zaman sekarang. Lalu apa syarat-syarat mukjizat? Suatu hal dapat dikategorikan sebagai mukjizat karena memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mukjizat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam atau sunnatullah. Yang ketiga, mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran pengakuannya. Yang keempat, mukjizat terjadi bertepatan dengan pengakuan nabi dan penolakan suatu kaum atas pengakuan tersebut. Dan yang kelima, tidak ada seorang manusia pun bahkan jin sekalipun yang dapat mengalahkan suatu mukjizat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hal disebut mukjizat bila memenuhi kelima unsur tersebut di atas. Macam-macam mukjizat.
Mukjizat dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama mukjizat hissi, kasat mata, yakni mukjizat yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan dan atau dirasa oleh lidah. Tegasnya dapat dicapai dan ditangkap oleh panca indera. Mukjizat ini sengaja ditunjukkan atau diperlihatkan manusia biasa, yakni mereka yang tidak bisa menggunakan kecerdasan akal pikirannya, yang tidak cakap pandangan mata hatinya, dan yang rendah budi dan perasaannya karena bisa dicapai dengan panca indera. Maka mukjizat ini bisa juga disebut mukjizat indrawi. Mukjizat hissi ini dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya hanya diperlihatkan kepada umat tertentu dan di masa tertentu. Yang kedua, mukjizat maknawi atau tidak kasat mata, yakni mukjizat yang tidak mungkin dapat dicapai dengan kekuatan panca indera, tetapi harus dicapai dengan kekuatan akli atau dengan kecerdasan pikiran intelektual atau mata batin. Karena orang tidak akan mungkin mengenal mukjizat maknawi ini melainkan orang yang berpikir sehat, cerdas, bermata hati, berbudi luhur, dan yang suka mempergunakan kecerdasan pikirannya dengan jernih serta jujur. Karena harus menggunakan akal pikiran untuk mencapainya, maka bisa disebut juga mukjizat akli atau mukjizat rasional. Mukjizat hissi bersifat sementara hanya pada saat suatu mukjizat terjadi, sedangkan mukjizat maknawi bersifat universal dan eternal, abadi, yakni berlaku untuk semua umat manusia sampai akhir zaman. Pengertian mukjizat Al-Quran. Kata mukjizat dilekatkan dengan kitab suci Al-Quran memiliki dua konotasi. Pertama, manusia tidak akan pernah mampu untuk membuat redaksi kalimat-kalimat yang bisa menandingi keindahan ayat-ayat Al-Quran, apalagi menyaingi kandungan isi Al-Quran yang banyak sekali menceritakan tentang hal-hal terkait kisah-kisah zaman dahulu, masa depan, dan hal-hal gaib lainnya. Kedua, kemukjizatan Al-Quran mempunyai sifat menantang manusia dan jin untuk membuat semacam Al-Quran, sehingga karena tidak akan pernah berhasil, maka mereka menginsyafi kelemahannya dan mengakui kehebatan ayat-ayat Al-Quran. Ijaz Al-Quran adalah teguhnya kehebatan Al-Quran di hadapan kelemahan manusia dan jin yang tidak akan mampu membuat karya sehebat Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran menumbuhkan kesadaran pada manusia bahwa Al-Quran adalah nyata-nyata wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus merupakan bukti kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Profesor Quraisyah berpendapat bahwa kemukjizatan Al-Quran terbukti karena Al-Quran mampu melemahkan orang-orang kafir pada zaman itu yang mengira Al-Quran adalah sihir, bahkan mampu melemahkan orang-orang pada masa kini yang ingin membuat kalimat-kalimat seindah ayat-ayat Al-Quran. Sungguh siapapun tidak akan pernah mampu membuatnya. Demikian materi singkat hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.